bahwa dengan kedatangan Bapak Musaim Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, memperjuangkan kami dalam hal bantuan-bantuan itu, Pak. Karena satu kesyukuran buat kami, reses masa sidang 2, anggota DPRD Provinsi mampu hadir di Kecamatan Tupapiri. Sedangkan anggota DPRD pemerintah daerah. Tetapi ada bisikan-bisikan masyarakat yang kemudian menjadi tanggung jawab saya selaku masyarakat untuk menyampaikan itu. Ini mohon maaf kepada Pak Lurah dan Pak Camat yang seharusnya kami sampaikan di forum-forum kelurahan dan kecamatan, namun kami sampaikan di reses ini. Tidak lain bukan hal bahwa kami tidak percaya dengan pemerintah setempat, tetapi kami anggap bahwa ini kesempatan buat kami sampaikan. Bantuan sosial baik berupa BLT ataupun PKH. Problem yang terjadi sekarang, Pak, bahwa di beberapa bulan yang lalu sampai hari ini banyak saldo kartu penerima BLT dan PKH itu tidak ada isinya, Pak. Itu tidak ada isinya, dan entah kenapa itu terjadi. Kami memang belum sampaikan itu di tingkat kelurahan dan kecamatan, tetapi pada dasarnya pendamping di kecamatan sudah tahu itu, Pak. Ironisnya, mereka tidak menyampaikan ke masyarakat bahwa apa sebenarnya yang terjadi sehingga kartu itu bisa kosong. Nah, itu yang menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Kenapa begini? Kenapa begini? Harusnya ada alasan yang jelas kenapa itu kosong. Sehingga tidak membuat masyarakat bertanya-tanya, kok kosong ini? Apa sebabnya? Atau saya sudah tidak memenuhi kriteria dan sebagainya. Itu yang pertama, Pak. Dan saya pikir bahwa itu perlu perhatian khusus. Karena polemik-polemik kecil yang seperti itu akan menjadi polemik besar jika dibiarkan. Ini saya di tengah-tengah Pak Lurah dan Pak Camat, saya sampaikan itu terjadi di masyarakat, terkhusus di Pulau Balanglompo. Kemudian kedua, Pak, saya menyambung penyampaian dari Bapak Kelurahan Mantelo Sonto terkait persoalan masyarakat, terkait mata pencaharian kita di Kecamatan Duka Tupapiring yang sebagaimana kita tahu bahwa mayoritas seorang nelayan, terkhusus di Pulau Balanglompo. Di Pulau Balanglompo ada yang tangkap, ada yang budidaya, Pak, khusus nelayannya. Ada yang berupa kepiting dan segala macamnya, sudah disampaikan tadi. Tapi saya perlu jelaskan dalam hal pelaku budidaya. Saya termasuk pelaku budidaya udang lobster, Pak. Kami sadari bahwa persoalan-persoalan seperti ini kami harus sampaikan ke pemerintah daerah ataupun anggota DPRD Kabupaten Pantun, khususnya di wilayah zona 5 kecamatan zona 5 yang ada 2 kecamatan, Yukan Tupapiring dan Yukan Tupapiring Utara. Tapi kami hampir tidak percaya dengan mereka, Pak. Setiap kami sampaikan itu, mereka mendengar, tetapi hari ini kami tidak mampu dibuktikan bahwa apakah sebenarnya itu diperjuangkan atau tidak. Wallahu alam. Kalaupun kami tidak pernah lihat bahwa inilah yang diperjuangkan oleh mereka. Karena satu kesyukuran buat kami, reses masa sidang 2, anggota DPRD Provinsi mampu hadir di Kecamatan Tupapiring. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Pantun sangat minim mengunjungi kami. Itu yang perlu kami sampaikan. Dalam hal budidaya, Pak, mungkin perlu kami jelaskan dulu kronologis kenapa kami sampai melakoni budidaya itu. Sejak ditugaskannya Bapak Kapolres Kabupaten Pangkep, Bapak Pak Hidayat, semua alat selam begitu beroperasi ditangkap. Begitu ada destructive fishing ditangkap. Akhirnya kami berinisiatif 2017, ayo kita budidaya. Paling tidak, sebenarnya kita di pulau praktis, Pak, cara berpikirnya. Kalaupun itu berbahaya, bom bius itu kami tahu bahwa itu berbahaya. Tetapi karena jalan itu kami bisa dapatkan uang dengan praktis, maka itu kami lakukan. Tidak beda dengan orang-orang di daratan yang kemudian tanam padi, tunggu beberapa bulan kemudian ada hasil. Itu sangat berbeda dengan pola pikir kami yang ada di pulau. Tapi saya cuma bangun pola pikir itu, ayo kita budidaya. Akhirnya budidaya itu berlangsung dengan otodidak sendiri, tanpa ada pendampingan, tanpa ada segala macamnya. Tapi kami harus optimis bahwa insya Allah kami berhasil. Akhirnya kami buktikan bahwa budidaya di Pulau Balanglompo satu-satunya pulau yang mampu bertahan, Pak, itu Pulau Balanglompo. Dan ini sudah sampai di tingkat kabupaten, Pak.
Perikanan pangkep sudah tahu bahwa budidaya di pulau semakin maju. Tetapi kewenangan-kewenangan yang diatur oleh undang-undang Pak tidak bisa juga menipiskan kami bahwa anggaran-anggaran perikanan yang ada di kabupaten sudah sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Sekarang Pak, anggaran-anggaran perikanan lebih banyak di tingkat provinsi. Akhirnya kami di tingkat kabupaten, khususnya di Kecamatan Tupapiring dan Balalompok, berharap bahwa dengan kedatangan Bapak Musaim Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, memperjuangkan kami dalam hal bantuan-bantuan itu Pak. Baik itu berupa bantuan modal, berupa bantuan bibit, ataupun misalkan berupa bantuan sumber daya manusianya. Masuk kami Pak dalam hal pengolahan, adakah profesor yang didatangkan untuk mengajarkan kami? Karena kami selama ini budidaya otodidak dan dari pengalaman-pengalaman sendiri sebagai seorang nelayan. Kami berpikir kalau Kabupaten Pangkep itu mubasir Pak, khususnya di pemerintah di perikanan Kabupaten Pangkep mubasir, karena sudah ada masyarakat yang coba membangun budidaya sedemikian rupa, akhirnya berhasil, kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi kami juga tidak bisa menafikan bahwa anggaran itu yang terbatas. Akhirnya dengan kedatangan Bapak, kami sangat berharap paling tidak proposal-proposal yang sampai ke tingkat provinsi itu dikawal dengan baik, karena kami di Pulau Pak sangat mengharapkan itu. Sangat mengharapkan baik berupa proposal bantuan budidaya lobster, alat pertukangan dan segala macamnya. Kami sangat berharap itu di tingkat provinsi, karena hampir di tingkat kabupaten kami boleh akui bahwa kami sedikit kecewa dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.